pertanyaan pertama, apakah sebagai seorang psikolog terdapat etika profesi yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban profesional? Jawabannya ada, yaitu kode etik yang dibuat oleh HIMSI dan kode etik IPK Indonesia atau Ikatan Psikologi Klinis Indonesia. Yang kedua, menurut Anda, mengapa etika profesi itu harus ada? Jawabannya tentu harus ada supaya tetap on track sebagai profesional kerja yang baik untuk menghindari masalah atau hal-hal yang tidak diinginkan, menjaga keamanan klien, diri sendiri, dan sebagainya. Itulah hal yang bisa diterapkan jika psikolog tunduk kepada kode etik. Yang ketiga, jelaskan seperti apa gambaran etika profesi. Gambarannya itu ada HIMSI sebagai panduan bagi ilmuwan psikologi atau general di dalam kode etik. Terdapat ruang lingkup di dalam kode etik, yaitu pendidikan, pelayanan, pengembangan profesi, dan pengabdian masyarakat yang terdapat pasal-pasal dan harus patuh pada pasal-pasal tersebut. Pertanyaan keempat, apakah terdapat perbedaan etika profesi antara psikolog dan profesional dalam bidang psikologi lainnya? Jadi supaya Ikatan Psikologi Klinis dan HIMSI tidak overlapping, HIMSI itu secara general, jadi bukan hanya klinis, sedangkan Ikatan Psikologi Klinis itu khusus klinis Indonesia saja. Nah, pertanyaan kelima, apakah terdapat lembaga khusus yang mengatur terkait etika profesi? Itu terdapat Dewan Otoritas atau Dewan Kehormatan sebagai lembaga khusus yang mengatur terkait etika profesi psikolog. Bagaimana lembaga dalam mengatur etika profesi psikologi sehingga para psikolog dapat mematuhi kode etik? Dengan mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan, ketika pengaduan masuk dapat diterima ataupun ditolak, tergantung bukti yang diterima. Terdapat sanksi sesuai dengan pelanggarannya berupa pelanggaran ringan, sedang, hingga berat. Ketika terdapat pelanggaran etika profesi tersebut, apa konsekuensi yang biasanya diberikan? Jika terdapat pelanggaran ringan, konsekuensi yang diberikan dapat berupa teguran. Tetapi jika terdapat pelanggaran berat, konsekuensi yang diberikan dapat berupa pemecatan atau pemberhentian sementara dari profesi. Apakah terdapat tindakan-tindakan sederhana yang sebetulnya melanggar kode etik psikologi tetapi masih sering tidak disadari oleh psikolog? Ada, yaitu tindakan-tindakan seperti membagikan informasi klien, menyalahkan, menggurui, bahkan menasihati klien. Apabila seorang psikolog memberikan diagnosis atau intervensi yang kurang tepat berdasarkan etika profesi, bagaimana yang seharusnya dilakukan untuk menanganinya? Yaitu menggunakan prinsip integritas, yaitu wajib jujur kepada klien dengan cara mengkomunikasikan bahwa terdapat kekeliruan dalam mendiagnosis, lalu memperbaiki kesalahan tersebut baik dari segi intervensi, batasan diri, dan kompetensi diri sendiri, lalu mengantisipasi dengan pemberian diagnose banding berupa beberapa hipotesis diagnose, asesmen, dan anamnesa. Bagaimana batasan-batasan yang berlaku ketika psikolog menggunakan real case untuk psikoedukasi? Jawabannya diperbolehkan, tetapi wajib untuk menutupi seluruh identitas klien yang dijadikan real case, supaya kerahasiaan klien tetap terjaga aman. Ya, seperti nama yang harus disamarkan, terus identitas lain seperti sekolah, tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana penerapan kode etik dalam menghadapi dilema etis? Seperti ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan klien dengan pihak ketiga. Maksud dari pihak ketiga ini seperti contohnya orang tua. Ya, jawabannya perlu adanya kesepakatan di awal mengenai urgensi informed consent untuk memberikan batasan-batasan yang berlaku kepada klien, psikolog, dan orang tua. Hal tersebut mengantisipasi sejauh apa informasi dan kapan psikolog harus memberikan informasi tersebut kepada pihak ketiga, yaitu apabila klien ini sudah membahayakan diri sendiri, maka psikolog wajib untuk menginformasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Jika seorang psikolog mengalami burnout atau penurunan kompetensi, bagaimana cara seorang psikolog tersebut menanganinya, sehingga tidak berpengaruh terhadap praktik profesionalnya? Jawaban yang pertama, perlu merawat diri sendiri sebelum membantu klien. Jadi, seorang psikolog sebelum membantu klien perlu merawat dirinya sendiri dengan optimal, baik secara fisik, mental, emosional, dan spiritual.
agar dapat membantu klien dengan baik. Yang kedua, meningkatkan self-awareness. Jadi seorang psikolog perlu aware terhadap kondisi dirinya sendiri dan menyesuaikannya dengan kondisi tersebut. Seperti jika mengalami workload yang terlalu tinggi, psikolog harus dapat membagi waktunya untuk beristirahat diri. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Seorang psikolog perlu mengembangkan kompetensi dengan mengikuti workshop, pelatihan-pelatihan, serta pembelajaran-pembelajaran terkait kasus yang sebelumnya belum pernah psikolog tersebut tangani. Apabila ada seorang klien yang meminta bantuan seorang psikolog tetapi melanggar hukum dan norma sosial, berdasarkan etika profesi, bagaimana cara untuk menanganinya? Jawabannya yaitu berkaitan dengan informed consent. Ya, apabila ada kemungkinan klien membahayakan diri sendiri, orang lain, melanggar hukum, bahkan kepada psikolog itu sendiri, maka psikolog memiliki wewenang untuk menginformasikan hal tersebut kepada lembaga terkait. Sebagai contoh, social abuse, kekerasan terhadap anak dan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan abuse lainnya. Itu psikolog dapat melaporkan kepada lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga hak asasi manusia. Tetapi perlu diingat, seorang psikolog harus memperlakukan klien sesuai dengan hak-haknya meski klien tersebut seorang kriminal. Tetapi psikolog tersebut perlu menginformasikan kepada klien bahwa tetap terdapat pelanggaran yang wajib dilaporkan dan itu merupakan prosedur yang harus dijalani. Jika seorang klien meminta berhenti untuk terapi, bagaimana cara psikolog untuk menangani kasus tersebut? Sebagai psikolog, prioritas utama adalah kesejahteraan dan kenyamanan klien. Jika klien memutuskan untuk berhenti terapi, psikolog tidak boleh memaksakan mereka untuk melanjutkan. Namun, langkah penting yang dapat diambil adalah memberikan psikoedukasi tentang tantangan yang mungkin dihadapi jika mereka berhenti, serta manfaat yang bisa didapatkan dari melanjutkan terapi. Selain itu, psikolog juga bisa merekomendasikan alternatif terapi lain yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan atau preferensi klien. Dengan pendekatan ini, klien diberikan pilihan untuk tetap melanjutkan proses penyembuhan dengan cara yang mereka rasa lebih aman. Bagaimana pandangan Anda melihat perkembangan kode etik di masa depan, terutama dengan adanya kemajuan teknologi seperti terapi daring dan penggunaan AI dalam psikologi? Kode etik psikologi harus terus diperbarui agar relevan dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar kode etik seperti nilai luhur, kompetensi, integritas, profesionalitas, dan kesejahteraan klien tetap harus menjadi pedoman utama. Misalnya, pada pasal-pasal dalam kode etik dapat ditambahkan atau disesuaikan untuk mengatur aspek-aspek baru seperti perlindungan data daring, transparansi dalam penggunaan AI, dan memastikan kenyamanan klien dalam terapi daring. Bagaimana seorang psikolog bertindak jika terdapat perbedaan pendapat atau konflik etika dengan rekan sesama psikolog atau profesional kesehatan lainnya dalam menangani klien? Dalam situasi seperti ini, langkah yang dapat diambil adalah menggunakan mediasi dari pihak netral. Mediator tersebut harus seseorang yang tidak memiliki hubungan yang ganda dengan kedua pihak dan memiliki keahlian mumpuni di bidang dalam konteks tertentu atau etika profesi. Apakah ada pelatihan khusus yang diberikan secara berkala untuk memperbarui pemahaman psikolog mengenai kode etik profesi? Jika ada, seberapa sering sih pelatihan ini dilakukan? Baik Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI maupun Ikatan Psikolog Klinis atau IPK secara rutin memberikan informasi terkait pembaruan kode etik melalui berbagai saluran seperti email, media sosial, atau grup WhatsApp. Selain itu, mereka juga mengadakan sosialisasi dan pelatihan sesuai jadwal tertentu. Sebagai psikolog, penting untuk proaktif mengikuti pelatihan, workshop, atau seminar yang relevan tanpa hanya menunggu informasi dari organisasi. HIMSI dan IPK juga memiliki situs website yang memberikan pembaruan secara berkala.